selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Merka Silalahi dari SD 175 Pekanbaru, CGP Angkatan 11. Hari ini saya ditemani rekan sekerja saya, Ibu Nuni. Bagaimana kabarnya Ibu Nuni? Alhamdulillah baik Bu Merka. Baik Bapak Ibu, adapun percakapan kita pada hari ini yaitu percakapan mengenai praobservasi, di mana Ibu Nuni tujuan praobservasi ini nanti kita akan mengetahui, memahami, bahkan mengevaluasi pembelajaran yang efektif yang Ibu lakukan dalam kelas. Sebelum kita melakukan observasi Ibu Nuni, Ya, Bu Merka. di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira ketika nanti observasi apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu Nuni sampaikan? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu peserta didik mampu membandingkan dua pecahan dengan pembilang satu dan mengurutkan beberapa pecahan dengan pembilang satu. Oke, berarti membandingkan pecahan. Oke, Iya. baik Bu. Yang untuk menjadi area pengembangan yang hendak dicapai ketika pembelajaran nantinya kira-kira apa Bu Nuni? Peserta didik nantinya mampu membandingkan dua pecahan dengan pembilang satu, Bu Merka. Oke. Dan untuk strategi yang sudah Ibu Nuni persiapkan nih, kira-kira strategi yang seperti apa Bu? Strateginya diskusi kelompok Diskusi kelompok, beserta LKPD-nya. LKPD. Oke, berarti diskusi kelompok beserta LKPD ya LKPD. Bu ya. Dan kira-kira observasi ini kita lakukan kapan Bu? Besok Bu Merka, hari Rabu Oh. tanggal 23 Oktober. Oke, berarti langsung besok ya Bu, Iya. hari Rabu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nuni buat waktunya, buat percakapan hari ini. Dan kalau boleh tahu dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan Bu Nuni? Oke, yang saya dapatkan dalam percakapan ini, saya mengetahui gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas besok. Oke, berarti menambah gambaran untuk evaluasi yang besok kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Ibu Nuni. Sampai ketemu besok dalam observasinya ya Bu Nuni. Iya, Bu Merka. Terima kasih buat waktunya Ibu Nuni. Iya, Bu Merka, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita mau berdiri sebentar.
lebih mengetes fokus kamu. Nah, coba tadi Ustaz, karena tadi seharusnya dua jari kanan dua jari itu kita ngapain? Nah, tapi Bu tadi gimana? Iya, itu sengaja. Kira-kira anak ibu fokus atau tidak dengan yang kita lakukan? Ternyata fokus. Oke, tepuk tangan sekali semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Hari ini tanggal 23. Oke, siapa yang nomor absennya 23? Oke, Dian. Pimpin doanya, Dian. Malas saat kita nanti belajar. Tetap semangat. Apa semangat? Oke. Iya, oke. Baca tepuk semangat yang pertama yang dilakukan. Oke, sebelum kita mulai belajar, lihat kanan kiri anak ibu siapa kawan yang nggak datang. Radit. Radit. Mas mana Radit sini? Asana. Oh, sini Asana. Ini Radit. Satu lagi sini. Radit sebelah sana ya. Oke, berarti Radit sama Asana. Radit apa kabarnya? Kenapa nggak datang hari ini? Tahu. Nggak tahu? Ada kabar dari Radit? Asana? Sakit, Bu. Asana sakit. Oke, Asana sakit. Nah, kita doakan ya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Jadi bisa lagi kembali ke sekolah belajar bersama-sama kita. Oke, Kakak Ibu. Dan sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapa yang patuh dengan Ibu kemarin? Kan Ibu udah bilang hari ini kita akan belajar matematika. Tuh terlebih dahulu kan Ibu disuruh membaca di rumah. Ada tidak dibaca bukunya? Boleh nggak Ibu tahu hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Berarti anak-anak Ibu udah ada persiapan di dari rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai Oke, bicara tentang pecahan. Akan terlihat sama Ibu benar atau tidak ya membaca buku di rumah. Apa itu pecahan, Nak? Ya. Tadi katanya udah baca buku. Pecahan itu apa? Oke, ntar Ibu langsung berusaha melihat buku, membaca buku. Ayo siapa yang cepat? Kalau udah membaca bukunya di rumah pasti sudah tahu di mana materi kita hari ini. Halamannya pasti sudah tahu. Oke, pecahan itu apa yang sah? Bilangan diadakan dalam bentuk apa sekarang, Nak? Coba dibaca dulu. Ayo anak-anak Ibu, dibaca sayang. Ada jawaban yang lain? Itu jawaban dari kawannya. Masing-masing punya buku? Punya. Oke, coba Ibu mau yang lain. Coba jawab pertanyaan Ibu. Apa itu pecahan? Kan kita udah baca nih sebelumnya. Ibu kan bilang kamu di rumah karena sebelum kita belajar hari ini baca dulu bukunya di rumah. Tadi Ibu tanya, dari baca bukunya udah Bu, semangat. Nah sekarang Ibu tanya, oke, apa itu pecahan Aira? Pecahan adalah apa, Nak? Bilangan yang dapat dibacakan dalam bentuk kotak. Ingat nggak pesan Ibu? Kalau kamu menjawab
jawab pertanyaan itu. Boleh nggak bahasa buku? Enggak. Jadi gimana? Pakai bahasa kamu sendiri. Kalau pakai bahasa buku, nggak akan bisa masuk semuanya ke kepala kita. Nah, coba dibaca dulu baru disimpulkan. Oke. Gimana Ibu? Belum bisa jawab pertanyaan Ibu lagi. Sekarang coba lihatlah apa yang Ibu bawa nih, Nak. Ini apa sih? Saya. Ini apa ini? Pegang. Kertas. Oke. Kertas ini berapa jumlahnya? Satu. Satu, Nak. Ini kertas yang empat atau satu? Satu. Nah, sekarang kertas ini biar sama-sama kita cari jawabannya. Apa sih pecahan itu, Bu? Coba perhatikan apa yang akan Ibu lakukan. Ini satu kertasnya, Nak ya. Sekarang kertasnya Ibu lipat menjadi berapa ya kira-kira? Jelas nggak sih, Nak, lipatannya? Jelas. Jadi berapa? Jadi dua. Yang ini tadi satu, giran dilipat, nampak kan bagiannya jadi dua bagian. Oke, sekarang kertasnya Ibu bagi dia menjadi dua. Nah, dari satu bagian dibagi menjadi dua. Kira-kira berapakah nilai dari bagiannya? Benar jawabannya? Jangan doain Ibu semua. Dan Ibu udah mulai paham nih. Jadi dari kertas satu, terus kertas itu Ibu bagi dua. Nah, satu bagian ini disebut apa? 1/2. Oke, bagus. 1/2. Sekarang Ibu mau tanya sama anak Ibu nih. 1/2 itu maksudnya apa ya, Nak? Kalau dari baca bukunya pasti sudah paham. Apa sih maksudnya? Oke, 1/2 itu bisa kita sebut juga dengan setengah. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf Ibu lupa tadi, Nak. Seperti biasa Ibu menunjukkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah kamu mempelajari pecahan, nah, Ibu harap kamu nanti mampu untuk apa, Nak? Ada yang tahu? Untuk menjawab soal, untuk lihat bukunya ada kan, situ tujuan pelajarannya biasanya ada. Setelah kita belajar pecahan ini, anak-anak Ibu nanti diharapkan mampu untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang satu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak Ibu, setelah kita belajar pecahan, Ibu berharap beserta diri Ibu itu nanti mampu untuk membandingkan apa tadi, Nak? Membandingkan dua pecahan dengan pembilang satu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Pecahan. Tadi Ibu tanya apa itu pecahan. Tadi kan belum terjawab nih. Tapi tadi dari yang Ibu contohkan tadi ternyata ada Ibu udah pandai nih menyebutkan bahwa awalnya kertas itu seperti ini ya, Nak ya. Kita contohkan ya. Kan awalnya dia satu. Lalu Ibu bagi dua. Ya kan, Nak? Nah, satu bagian ini tadi kamu menyebutkannya berapa nilainya nih, Nak? 1/2. Oke. Mantap, anak-anak Ibu bisa menjawab dengan benar ya. 1/2 atau nama lainnya kata kamu tadi ini apa? Setengah. Oke. Kamu pasti sering mendengar kata setengah, karena setengah itu maksudnya 1/2. Nah, sekarang supaya kamu bisa menjawab pertanyaan Ibu yang pertama ini, oke? Ini ada angka 1/2. Siapa yang bisa menyebutkan apa arti dari 1/2? Kira-kira yang satu ini, yang posisinya di atas itu disebut apa? Pembilang. Oke, bagus sama Ibu pintar. Disebut pembilang. Nah, sementara untuk angka 2 yang di bawah posisinya pintar anak Ibu nih. Karena anak Ibu udah membaca di rumah, jadi pertanyaan guru cepat kita bisa
atas ini bagian tadi disebut apa, Ki? Rizky. Bilang. Bilang. Sementara kalau yang angka 2 di bawah posisinya sebagai apa? Menyebut. Jadi kita bisa jawab pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari ini dia nak pembilang dan penyebut. Oke, sejauh ini bisa nggak tuh kira-kira dimasukkan ke kepalanya? Bisa. Yakin? Nanti kalau itu tanya kembali bisa jawab? Bisa. Oke, tanpa lihat papan tulis, tanpa lihat bukunya, coba sebutkan apa itu pecahan nak? Bisa. Dan terdiri dari pembilang dan penyebut. Dan tidak boleh terbalik. Posisi masing-masing angka ini tidak boleh salah menyebutkannya. Contoh 1/5. Manakah dari angka atau pecahan ini yang menempati penyebut? Good job. Ini adalah penyebut. Sementara angka ini atas tulisnya sebagai nggak boleh terbalik nak. Rizky, perhatikan ibu. Kalau itu lagi menerangkan ke depan, tidak ada yang menulis, semuanya perhatikan gurunya. Ya, biar kamu nggak salah dan tidak menjawab soal. Oke, nah jadi Rizky, pada pecahan angka yang berada di atas ini itu disebut dengan pembilang. Oke, Faris. Sementara kalau yang angka yang berada di posisinya di bawah itu disebut penyebut. Oke, 1/5. Yang ini 1/2. Gambarnya seperti ini. Ibu tanya lagi lah saudara ibu, kira-kira bisa nggak mengenal kritis ya? Jika ibu sudah membuat pecahan 1/5, gambarnya kira-kira ini ada berapa ya? Kalau 1/2 kan dia ada berapa bagiannya? 2. Berarti kalau 1/5 bagiannya ada berapa? 5. Ayo, siapa yang bisa ke depan menggambarkan bagaimana sih 1/5 itu? Marisa, oke. Gantian ya nak ya. Coba. Kalau 1/2 berarti 2 bagiannya. Kalau 1/5, 5 kata kau bagiannya. Coba kita lihat kawan-kawan ya. Oke. Perhatikan yang dibuat oleh teman-teman Marisa. Terima kasih Marisa. Oke, sekarang coba dilihat nak. Benar atau salah? Benar. Siapa yang menyebutkan bahwa punya Marisa salah? Kamu nggak kayak gitu? Anak-anak ibu bebas berpendapat. Ini kan bukan ibu bilang benar. Yang bilang benar kan kamu. Tapi ibu kan belum bilang benar. Atau salah? Juga belum ada yang bilang benar atau salah. Sekarang ada tidak yang merasa tidak sependapat dengan teman kamu? Tidak ada. Berarti jawabannya yang benar. Alasannya nak? Kenapa jawaban Marisa benar? Ingat kan tadi apa yang menjelaskan tentang 1/2 ini? Kalau 1/2 berarti dia terdiri dari berapa bagian? 2. Berarti kalau 1/5 dia terdiri dari 5 bagian. Berarti ada 5 bagian. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 1/5 itu yang mana bu? Berarti 1 yang diarsir ini itulah yang merupakan 1/5. Paham? Paham. Oke, kalau paham satu contoh lagi. Siapa kira-kira ada nanti yang mau maju ke depan? Jangan saling tunjuk-menunjuk. Siapa yang bisa langsung maju ke depan? Angkat tangannya dulu. Oke nak? Siapakah dari ibu di sini yang bisa menggambarkan pecahan dari 1/4? Yang lain, nah, siapa tadi yang duluan? Angkat tangannya. Yaksa, ayo Yaksa. Sabar ya nak. Bagi yang belum petunjuk, sabar nanti ada giliran kamu. Coba Yaksa, kalau 1/4 pecahannya. Coba buat gambarnya seperti apa?
kawannya, jangan ada yang melakukan hal yang lain. Semuanya fokus. Oke, terima kasih Yansa. Perhatikan nak, jangan langsung cepat bilang salah, benar. Perhatikan dulu. Ibu minta menggambarkan pecah 1/4. Yang dibuat sama teman kamu benar atau salah? Benar. Tanya lagi alasannya. Saya minta kasih alasan. Kenapa jawaban teman kamu benar? Karena karena 1/4 itu dia terdiri dari 4 bagian. Nah, jadi kalau 1/4 satu saja yang kita arsip. Maka ini namanya pecahannya 1/4. Oke. Jawab dengan jujur seperti biasa. Ibu akan bertanya sama anak ibu. Siapa yang kurang jelas, kurang paham? Angkat tangan. Belajar sama ibu nggak boleh malu-malu. Gak boleh takut-takut, harus berani. Ada yang belum paham? Iklan, kamu paham nak? Yakin? Ibu tanya secara lisan dulu Iklan. Iklan, kalau ibu bilang 1/3, berarti ada berapa bagian Iklan dalam pecahan itu? 1/3. Oke, benar nak? Benar. 3, bagus. Kalau 1/3 berarti ada 3 bagian di sana. Nah sekarang ini yakin kan ibu nggak ada pertanyaan? Berarti udah bisa semua, udah paham? Kembali lagi kita ke jangan ada kawan saya kayak gitu nah. Iya, karena dia yang jadi paham dia bisa atau enggak. Jangan dia pakai kawannya nah ya. Oke, sekarang anak ibu, siapa tadi yang masih ingat dengan tujuan pembelajaran kita bahwa hari ini dengan belajar pecahan kamu diharapkan mampu untuk membandingkan apa tadi? 2 pecahan dengan pembilang 1. Pembilang 1 berarti angka pembilangnya ada berapa? Angkanya 1. Oke. Coba semuanya perhatikan ibu. Membandingkan. Berarti kalau membandingkan, ingat tidak pelajaran kita yang sebelumnya bahwa membandingkan satu bilangan kita menggunakan simbol apa? Apa sih yang kayak gini tuh? Iya, lebih dari dan kurang dari yang dari atau besar dari, kecil dari dengan sama dengan. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih ingat? Siapa yang tidak ingat? Harus ingat ya. Pelajaran yang sudah kita pelajari tidak boleh lupa, harus diingat. Jadi untuk membandingkan 2 pecahan dengan pembilang 1, maka kamu gunakan tanda. Ini apa nak? Besar. Lebih besar dari. Kalau tanda ini kecil dari. Kalau ini sama dengan. Mas semangat anak ibu ya. Oke, coba Bu. Berarti kalau kita bandingkan nih, bagaimana caranya ya Bu? Oke, coba dilihat dari yang sudah dibuat sama teman kamu. Ingat ya, berarti fokus kita sekarang membandingkan. Lihat yang contoh dekat ini aja nah. Ini 1/2. Yang ini tadi nilainya 1/5. Dekatkan lagi ya. Ini 1/5. Yang ini 1/2. Dari gambar. Coba kita bandingkan sama-sama. Fokus ya. Oke, harus fokus. Jika kita ingin membandingkan 1/2, kita bandingkan dengan 1/5 dari gambar, tanda apakah yang tepat? Ada yang bilang besar dari, ada yang bilang tidak. Perhatikan gambarnya. Kalau 1/2 gambarnya ini, 1/5 gambarnya ini. Besar dari atau kecil dari? Besar dari. Atau tanda sama dengan? Bukan sama dengan nak? Sekarang ada yang bilang besar dari, ada yang bilang kecil dari. Berapa orang yang bilang besar dari? Jangan lihat teman. Percaya diri. Oke, turunkan tangannya. Yang menjawab kecil dari. Oke, ada 4 orang. Tangan kanan Bayu menunjuk ke sayang. Oke, berarti 4 orang melawan yang lainnya. Kita buktikan? Kita buktikan? Oke. Dari gambar dan terlihat belum? Dan terlihat belum dari gambar? Hah? Ibaratnya ini 1
1. Ibu yakin kamu sudah hafal perkalian 1. Masih ada yang belum hafal perkalian 1? Jujur, ini kalau masih ada lewatan anak ibu. Nah, masa perkalian 1 juga belum hafal. Oke, cara yang kedua yang ingin ibu ajarkan sama anak ibu kelas 4B, yaitu dengan cara mengalihkan. Apa yang dikalikan, Bu? Nah, perhatikan ibu semuanya, oke? Rizky, Wildan, ibunya di sini, bukan di sana. Dengar ibu dulu. Oke? Angka yang sama masih ada ya, maksudnya pecahan yang sama. Ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama tadi kita menggunakan gambar. Cara yang kedua, atau maksudnya cara yang pertama ini bisa juga kamu melihat dari penyebutnya. Kata ibu, jika penyebutnya lebih kecil, maka dia akan lebih besar. Nah, coba sebentar dengar. Yang kedua, cara yang kedua. Oke. 1/2. Sudah siap? Siap. Semuanya duduk. Ayo semuanya angkat tangannya. Ayo pegang perutnya. Ayo pegang kepalanya. Pegang pundaknya. Siapa yang salah? Salah gitu. Siapa? Siapa yang salah? Oke, berarti Rizky nanti saya ikut permainannya ya, Ki. Oke, fokus lagi, Nak. Ayo pegang kepalanya. Oke, ayo pegang pipinya. Ayo duduk. Ayo duduk. Berdiri. Ayo pegang tangannya. Pegang telinganya. Nah, salah. Siapa yang salah? Oke, ada satu bumper ya, hebat. Walaupun kita udah belajar tadi, sudah ada ibu, Wildan, sudah nak. Permainannya ada sebuah permainan, ya. Ini nggak ada yang merasa dia tadi yang apa mau curang, ada yang kayak gitu, oke nak? Yang namanya bermain itu untuk kita senang-senang aja. Dah, sekarang anak-anak ibu, ibu mau mengadakan game, tapi gamenya bantu ibu sebentar ya nak. Ngapain aja nih nak? Ada terapi. Gamenya berkelompok aja ya. Kasih ya, Dik. Hati-hati. Oke, terima kasih anak ibu. Wildan, aku tahu kata Rizky. Ini seru-seruan, jadi nggak ada di sini. Kalau kalah timnya terus marah-marah, ibu nggak suka ya nak. Kan mengenai materi kita hari ini. Nanti sudah bisa. Oke, ibu akan buktikan dari tugas kelompok anak ibu. Masing-masing kelompok itu nanti akan ibu berikan tugasnya, dan yang namanya kerja kelompok itu berarti satu tim ya, harus kompak. Nggak boleh hanya satu orang yang mengerjakan atau beberapa orang yang lainnya santai-santai atau tidak ikut bekerja, itu nggak mau kayak gitu. Yang ibu nilai nanti saat kerja kelompok itu pastinya kekompakan kelompok. Siapa yang kelompoknya kompak, maka itu nilainya akan lebih ibu kasih nanti dari yang lain. Oke, anak ibu. Nah, ini udah ibu bagi kelompoknya ya. 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ini tolong dikerjakan bersama-sama. Nah ya. Nih. Oke, mana ibu? Tadi. Ayo, pilih. Nah ya gitu bagus. Ini pokoknya bagus deh kompaknya ya nak. Sambil deketin aja. Sambil deketin aja nak. Ini coba lihat. Bisa ada 1, 2, 4 di pakai garis. Pakai garis biar kita rapi. Videonya dulu.
Nomor 2. Aira nomor 2. Wih, nggak nyambung. Yang mana meja? Assalamualaikum, kami dari pokok 3. Oke? 1, 2, mulai. Terima kasih buat kelompok 3. Silakan kembali lagi Mas waktunya. Oke. Oke, baik anak-anak Ibu. Hari ini seperti biasa kita akan refleksi dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu mau tanya dulu perasaan anak Ibu atau yang anak Ibu rasakan hari ini pelajarannya bagaimana nak? Mengerti atau tidak dengan pelajaran kita mengenai pecahan? Mengerti? Nah, kalau mengerti berarti kita sama-sama menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan dan penyebut, dan mengurutkan dua pecahan dengan pembilang 1 itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama tadi, nah, apa tadi? Yaitu dengan membandingkan nilai penyebutnya. Nah, sementara kalau cara yang kedua dengan cara membandingkan pembilang dengan letaknya atau yang disebut dengan penyebut yang lain. Oke, Nana Ibu? Sampai sini, Nana Ibu? Ada yang demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Pesan Ibu selalu untuk anak Ibu, ke sekolah itu harus ada ilmu yang kamu bawa pulang. Oke? Lebih kurang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Ketemu lagi bersama saya Ibu Merka Silalahi CGP angkatan 11 dari SD 175 Pekanbaru. Baik Bapak Ibu hebat, pada video kali ini di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang di kelas yang sudah kami lakukan. Halo Ibu Nuni, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Oke, puji Tuhan ya Bu Nuni, kabarnya sehat. Baik Bu, dalam pertemuan kita pada hari ini, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, di sini Bu Nuni, saya akan mengajukan ada beberapa pertanyaan yang dimana tujuan observasi kita pada hari ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas Ibu kemarin. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Nuni, bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan observasi di kelas Ibu? Perasaan saya pada saat itu ya masih tegang, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke Bu, perasaannya sedikit tenang ya Bu. Iya. Oke. Nah sekarang Bu boleh nggak diceritakan kira-kira
area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa atau tahap-tahap pembelajaran seperti apa yang Ibu Nuni lakukan di dalam kelas kemarin? Area pengembangan yang sudah saya lakukan pada observasi kita kemarin yakni adalah pengetahuan dan keterampilan, dan adapun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu berupa kegiatan awal, inti, bahkan sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan. Berarti tahap-tahapnya sudah terlaksana ya Bu, ada kegiatan awalnya, Ya, inti, bahkan akhir ya Bu ya. Iya, Oke. Nah, sekarang menurut Ibu Nuni, apakah area pengembangan yang sudah dikembangkan dalam kelas tadi, apakah sudah berjalan dengan baik Bu? Menurut saya sudah Bu, namun ya memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin udah biasa bagi kita guru, di mana masih ada beberapa murid kita yang kurang aktif atau kurang berpartisipasi saat proses pembelajaran berlangsung. Iya Bu. Betul sekali Bu Nuni. Seperti yang Ibu beritahukan tadi, bahwasanya hal seperti itu di kalangan kita guru ini lazim lah ya Bu ya, hal Iya. sudah umum. Sudah Nah, biasa. iya sudah biasa ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan nih Bu untuk mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran yang nantinya akan Ibu Nuni lakukan lagi Bu? Nantinya mungkin untuk mengatasi masalah tersebut Bu Merta, saya mungkin akan membagi kelompok anak murid saya itu berdasarkan diferensiasinya atau berdasarkan gaya belajarnya yang visual, auditori maupun kinestetik, sehingga anak pun merasa nyaman dalam pembelajaran itu. Oke, baik Bu Nini. Berarti rencana itu untuk kegiatan pembelajaran di depannya lagi ya Bu ya, untuk Iya, pembelajaran akan Ibu lakukan lagi ya Bu Iya. Nini, ya. Dengan cara memperhatikan gaya Gaya belajar belajar. kita ya. Karena memang seorang guru itu kita gaya belajar ini sangat penting ya Bu ya, untuk Iya. mendorong kesuksesan bahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya. Benar-benar. Oke. Sekarang Bu Nuni, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang ini Bu? Pastinya secepatnya Bu Merka, karena ini kan berkaitan langsung dengan kepentingan murid kita. Oke, baik Bu Nuni, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana di dalam kelas ya Bu Nuni. Terima Iya, Bu Merka. kasih Iya, sama-sama, untuk Bu Merka. waktunya Bu Nuni. Semoga kedepannya kita akan sama-sama untuk mencapai perubahan yang lebih baik ya Bu. Iya, Ya. iya Bu Merka. Baik Bapak Ibu hebat, demikian percakapan pasca observasi kami. Kiranya pembelajaran berikutnya boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih.